Assalamualaikum Pak Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mahfud, hari ini saya sebagai pengamat, ya kan, sesuai jadwal kita yang kemarin itu, Ya, saya sebagai pengamat atau supervisor dan Pak Mahfud di sini nanti sebagai coach yang akan melakukan coaching ke coachingnya Pak Mahfud, betul ya Pak betul, ya? betul. Oke, baik Pak Mahfud, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, mari kita diskusi dulu Pak, Iya. sebentar aja. Jadi begini Pak, untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah keaktifan, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Yang terakhir itu Bu, Yang terakhir, iya itu jadi ya mengajukan pertanyaan yang berbobot. baik. Jadi dari 3 kompetensi tadi yang ingin dikembangkan adalah kompetensi yang ketiga yang mengajukan Ketiga, pertanyaan iya. yang berbobot. Nah, baik Pak. Jadi di sini begini, dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti, kira-kira di bagian atau yang lebih spesifik yang mana nih Pak? Yang harus atau yang mungkin ingin lebih Bapak detailkan saya untuk mengobservasinya? Oh, pada kalimat untuk menyusun pertanyaan yang efektif itu. Oke, Kadang kan saya membuat pertanyaan, susunan kalimat ini kadang terbolak-balik. Nah, baik. sehingga coach saya itu kadang harus berpikir ulang dan saya harus mengulangi kembali pertanyaan itu. Baik, jadi kompetensi mungkin nanti yang dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin nanti saya bisa lebih mendetailkan ke cara penyampaian ini ya, pertanyaan, kalimatnya seperti itu ya Pak ya. Betul, betul Nah, Bu, betul. kalau begitu berarti indikatornya di situ ya Pak ya mungkin nanti Ya, keberhasilannya. keberhasilannya bagaimana saya dapat secara efektif dan mudah dipahami pertanyaan yang saya ajukan, terutama pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu yang indikator Ya, yang perlu saya tingkatkan. baik, dari kompetensi dan indikator yang ingin dikembangkan itu nanti, gini, selanjutnya Pak Mahfud, kalau gitu tadi kan kita sudah mengobrolkan nih kompetensinya yang ingin dikembangkan itu apa saja, indikatornya yaitu tadi sudah Bapak sebutkan. Betul. Kalau misalnya saat ini coachingnya sudah datang, Iya. bisa Bapak lanjutkan untuk melanjutkan coaching antara Bapak dengan coachingnya. Begitu ya Pak Mahfud ya. Betul, Nanti Bu, saya betul. bisa mengobservasinya di sini. Betul. Baik. Terima kasih loh Bu Mirza Ya, atas sama-sama. waktunya untuk merelakan mengobservasi saya. Sama-sama Pak Ini Mahfud. saya sungguh mengapresiasi atas semangat Bu Mirza juga. Baik. Sudah. Nah, siang Bu. Siang Pak. Bu. Nah, ini Bu Mirza. Bu Mirza nanti kan sesuai dengan rencana yang kemarin Bu. Saya sebagai coachnya nanti, yang Pak Opik ini sebagai coachingnya, nanti minta tolong Bu Mirza untuk observasi kami, terutama saya sebagai coach ketika coaching ya. Siap Pak Mahfud. Terima kasih ya Bu ya. Selamat siang Pak Opik. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Cukup baik? Alhamdulillah Pak, setelah menunggu jadwal kali ini akhirnya bisa kita lakukan sekarang. Iya. Tentu kita di sini kan akan membicarakan sesuatu kan Pak Opik ya. Kiranya apa yang ingin Pak Opik sampaikan atau kita bahas pada pertemuan kali ini? Iya Pak, jadi begini Pak, saya melihat di
televisi, berita di televisi, kemudian juga di sosial media, itu semakin marak terjadinya bullying, Pak. Jadi saya itu sempat terlintas, bagaimana kalau bullying ini terjadi di sekolah saya, Pak, di sekolah ini. Saya kan sempat khawatir, Pak, ya, Iya, karena dampaknya itu loh, Pak, dampaknya jangka panjang itu kasihan yang dibully, Pak. iya, tentu. Apalagi masa anak-anak. Kiranya Iya. Pak Bayu, Pak Opik, mohon maaf. Pak Opik sementara ini aktif di jenjang SD, SMP, apa SMA? Saya di jenjang SMK, Pak. Mengampu mapel sebagai? Saya itu guru PJOK, Pak. Oh iya, ini cocok untuk Pak Opik untuk apa? Lebih peka terhadap bullying. Berarti pembicaraan kali ini kita akan membahas bagaimana upaya Pak Opik untuk preventif ya, pencegahan terhadap bullying yang ada di sekolahnya Bapak di SMK ya. Iya, Untuk Bapak. anak-anak usia remaja. Iya, Bapak. Baik. Pak Opik, untuk sementara ini kiranya jika Pak Opik pada situasi kondisi ini bullying di sekolah Pak Opik itu jika dinilai antara skala 1 sampai skala 10 itu kira-kira di skala mana, Pak? Gini, Pak, saya itu masih eh, belajar, Pak, ya. Saya masih kendala saya itu belum melakukan identifikasi, Pak. Jadi kemarin itu saya cuma melihat berita dan di sosial media itu membuat saya khawatir, Pak. Tapi saya tidak tahu itu eh, apa jenenge indikatornya itu loh, Pak. Indikator ini apakah termasuk ke bullying atau tidak, itu loh, Pak, saya yang belum tahu. Apakah begini Pak Opik? Apakah Pak Opik belum tahu tentang situasi di lapangan, apakah bullying itu terjadi di sekolah Pak Opik atau belum gitu ya? Sehingga Pak Opik berusaha untuk upaya pencegahan terhadap bullying itu. Iya, Pak, benar, Pak. Jadi bagaimana Jadi saya kalau bisa itu memang dicegah, Pak. dicegah? Ya, kemudian itu saya rencananya itu, Pak, melakukan identifikasi dulu, Pak, ya. Cuman itu saya bertanya ke siapa, ini saya masih belum fix, Pak. Kemudian saya itu rencananya mengundang narasumber, Pak. Baik. Gitu, Pak. Selama ini di sekolah Pak Opik ada enggak tindakan bullying terhadap salah satu siswa? Itu setelah saya sempat membaca, Pak, ya. Setelah saya sempat membaca itu ada indikasi, Pak. Tapi saya belum berani memutuskan karena indikasinya itu masih belum terkonfirmasi, Pak. Indikasi itu yang dimaksud Pak Opik itu seperti apa? Jadi indikasi yang menurut saya itu termasuk ke bullying itu tindakan yang merugikan, Pak. Merugikan dalam artian begini, merugikan secara verbal, Pak. Kan kita bisa mendengar, Pak, ya, ada beberapa temannya juga yang jadi saksi. Kemudian ada pelakunya juga. Nah, kemarin itu saya memastikan, Pak. Memastikan ke saksi terlebih dahulu. Kemudian setelah saksi, saya ke korbannya untuk mengkonfirmasi apakah benar ada kejadian seperti ini, begitu, Pak. Kalau benar, nah saya kan sudah sempat membaca tadi, Pak, ya. Jadi apakah itu termasuk
bullying atau tidak. Ya. Jika Pak Opik pernah membaca tentang bullying, menurut Pak Opik bullying itu apa? Bullying itu tindakan secara verbal maupun non-verbal yang merugikan orang lain, Pak. Oh, baik. Pak Opik kan tadi sudah menceritakan tentang bagaimana Pak Opik mencoba untuk memverifikasi perilaku-perilaku atau sikap peserta didik Pak Iya, Opik. Pak. Iya, Pak. Dan indikasi mencoba untuk mencari tahu dari pihak lain. Selama ini Pak Opik sudah apa belum mengidentifikasi bersama rekan sejawat? Iya, Pak. Ini saya memang melibatkan teman-teman karena suatu sekolah itu kan banyak, Pak. Jadi saya melibatkan teman-teman untuk membantu saya memverifikasi siapa saja yang terlibat di kejadian bullying, Pak. Dan itu memudahkan saya itu melakukan ini, Pak, apa itu, pendataan, Pak. Begitu, Pak. Saya memang melibatkan rekan sejawat. Melibatkan? Iya. Menurut Pak Opik, bagaimana sikap rekan sejawat untuk membantu atau bekerja sama dengan Pak Opik terkait dengan upaya preventif anti-bullying? Iya, Pak. Alhamdulillahnya itu mereka merespon rencana saya dengan positif, Pak. Jadi mereka juga begini, antusias. Karena mereka juga menyadari ketika saya tanya itu, iya, Pak, ini kita harus bertindak jika ada kejadian bullying. Jadi jadi kita bisa mencegah sedini mungkin. Berarti rekan Pak Opik mensupport penuh ya? Alhamdulillahnya begitu, Pak. Ada nggak kendala atau rintangan yang dihadapi ketika Pak Opik mencoba bersama-sama dengan rekan sejawat untuk melakukan preventif anti-bullying? Untuk kendala, Pak, ya. Awalnya itu kita masih buta arah, Pak, ya. Apa yang harus kita lakukan itu tidak tahu. Tapi ketika saya dengarkan sejawat itu coba kolaborasi, Pak, ya. Alhamdulillahnya ada yang punya pengalaman. Akhirnya rekan sejawat itu menyarankan beberapa langkah, Pak. Jadi yang pertama itu identifikasi dulu, Pak. Kemudian yang kedua itu langkahnya konfirmasi, Pak. Setelah konfirmasi, kemudian kita tindak lanjut. Kemudian setelah tindak lanjut, kita juga berencana mengundang narasumber, Pak. Narasumber untuk sosialisasi, begitu, Pak. Jadi anak-anak itu bisa punya wawasan tentang bullying, dampaknya, dampak jangka pendek, jangka panjang. Jadi anak-anak itu lebih memiliki kesadaran, Pak. Harapannya gitu, Pak. Selain bekerja sama dengan rekan sejawat, kiranya dukungan yang lain menurut Pak Opik dari mana aja yang dapat membantu? Ya, Pak, kemarin itu setelah kita diskusi, Pak, ya, kolaborasi, itu kita menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti itu, Pak. Dan beliau alhamdulillahnya juga mensupport, tapi memastikan indikator komponen-komponen semuanya sudah lengkap, sudah siap, Pak. Jadi kita tinggal jalan. Jadi kan sempat terkendala di menyiapkan komponen itu, Pak. Jika dipahami yang dimaksud dengan komponen itu seperti apa, Pak? Ya, komponen yang dimaksud ini tadi adalah indikator tadi, Pak. Jadi semacam deskripsinya itu
Apa mohon maaf, apa seperti kepanitiaannya, job deskripsinya, ataukah indikator-indikator yang ingin dicapai atas keberhasilan preventif itu? Iya, begitu Pak. Jadi apa namanya, indikator apakah itu termasuk bullying atau tidak. Oh, begitu. Ya, kemudian ciri-ciri bullying seperti apa. Kan kita langkah kita awal itu hanya mengamati Pak. Oh, Setelah mengamati, kalau terindikasi baru kita konfirmasi Pak. baik. Itu jadi kita ada apa itu standar operasional prosedur itu Pak. Oh, seperti instrumen atau Iya. rubrik. Iya, Rubrik observasinya. iya begitu Pak, Oh, begitu. seperti itu. Baik ya. Rencana menurut Pak Opik kapan bisa dilakukan atau dibuat itu atau disusun? Kalau disusunnya itu kita sudah menyusun Pak, Sudah menyusun. sudah menyusun, tapi kan kita tidak tahu apakah ini sudah benar atau sesuai dengan prosedurnya. Kita kan harus banyak komunikasi Pak, Iya. dengan yang lebih paham. Setelah itu baru menuju Bapak sekolah kalau instrumen ini atau komponen ini sudah tervalidasi Pak. Oh iya. Kiranya selain Bapak kepala sekolah, rekan sejawat untuk memvalidasi keakuratan instrumen observasi terkait preventif atau bullying dari pihak luar ada enggak Pak? Ada Pak. Jadi validasi ini pihak luar itu dari itu Pak, Komisi Perlindungan Anak itu Pak. Kalau saya Pak, Oh iya. itu saya kemarin sudah komunikasi Pak. Alhamdulillah Iya. Pihak komisi itu menyetujui dan juga mendukung kita Pak. Wah, luar biasa itu Pak Opik. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi kiranya rencana yang bisa dilakukan baik itu menyiapkan observasi, kemudian actionnya untuk melakukan pelaksanaan observasi preventif anti bullying itu kapan? Untuk pelaksanaannya itu ini masih kita tetap menunggu validasi dari KPAI Pak, yang insya Allah itu besok. Ya. Jadi alhamdulillah gerak cepat Pak. Ya, baik. Jadi setelah besok tervalidasi, tinggal menuju kepala sekolah untuk menyetujui, kita langsung action Pak. Oh, action. Baik Pak Opik. Saya kira Pak Opik cukup bisa menjelaskan dan bisa melakukan hal yang terbaik pada posisi situasi Pak Opik di sekolah. Kiranya apa yang Pak Opik dapat setelah kita berkomunikasi? Iya Pak. Alhamdulillah ternyata itu loh sudah ada solusinya Pak. Tapi kemarin itu saya sempat bingung karena harus seperti apa. Jadi ini tadi setelah saya cerita itu, saya juga itu sebenarnya baru ragu Pak untuk melakukan. Jadi sudah collab dengan rekan sejawat, kemudian melibatkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian melibatkan dukungan dari pihak luar, dalam hal ini itu komisi tadi Pak. Itu alhamdulillahnya itu banyak sekali dukungan Pak. Kemudian juga dibantu untuk validasi instrumennya. Itu saya tuh merasa jadi lebih siap gitu loh Pak. Ya. Lebih siap untuk melakukan ini. Gitu Pak. Baik Pak Opik. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nah, semoga Pak Opik bisa merealisasikan dan segera melakukan kegiatan yang diharapkan oleh Pak Opik. Alhamdulillah, ya Pak. Ya. Saya terima kasih banyak kalau begitu Pak. Alhamdulillah sekali ini bisa coaching. Saya terima kasih banyak. Mohon sama-sama. Iya, sama-sama. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Oke, Pak Mahfud. Baik, Bu. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Opik ya tadi coachingnya tadi. Dan saya sudah melakukan observasi dan mendengarkan apa yang Bapak bicarakan dengan coaching Bapak Pak Mahfud tadi. Dari kegiatan coaching yang sebelumnya nih, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya tadi, itu tadi menarik sekali ya Pak ya, tentang kegalauan Pak Opik tentang bullying kalau nggak salah tadi. Preventif terhadap bullying di sekolahnya. Nah, menarik sekali, itu memang sekarang memang sedang marak sekali tentang kasus bullying itu.
Nah, dalam kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Coach Taufik dan Coach Mahfud nih Mahfud. hari ini ya, yang menarik sekali tentang membicarakan masalah bullying. Ya. Sebelum saya membahas lebih detail lagi, saya ingin tanya nih terlebih dahulu. Nah, Ya. apa saja tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud terhadap tujuan yang sebelum, maksudnya gini, apa saja yang sudah tercapai atau apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud dalam melakukan pengembangan kompetensi coaching yang diinginkan. Kalau sebelum waktu supervisi atau coaching dilakukan tadi, Pak Mahfud sampaikan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya, setelah coaching ini tadi, apa saja Pak yang sudah Pak Mahfud lakukan untuk melakukan pengembangan kompetensi coaching tersebut? Tadi saya fokus untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Bu. Pertanyaan berbobot itu kan kita dapat ketika saya atau seorang coach itu bisa mendengarkan secara detail apa yang disampaikan oleh coach saya. Saya beberapa Pak Opik yang menyampaikan tadi sudah saya tangkap terkait dengan apa keinginannya, terutama keinginan untuk pencegahan bullying yang terjadi di sekolahnya, kemudian terkait dengan kompetensi atau indikator yang ingin dicapai. Nah, ini saya berusaha untuk mempertanyakan kejelasannya. Apakah apa yang diasumsi, yang dipahami oleh Pak Opik itu sama dengan apa yang saya pahami, sehingga saya melakukan pertanyaan terkait penguatan asumsi tadi. Nah, namun saya rasa masih kurang lebih padat pertanyaan saya. Sehingga ada kata yang seharusnya jawaban yang seharusnya saya inginkan, cuma Pak Opik kembali ke jawaban sebelumnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertanyaan saya kurang padat dan kurang jelas lah itu. Nah, karena saya menyusunnya agak kesulitan tadi. Baik Pak Mahfud. Jadi hasil dari kegiatan coaching dengan Pak Opik tadi nih, kalau saya sudah merangkum tadi dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sebenarnya Pak Mahfud ini sudah melakukan tahapan coaching, yaitu dengan alur cerita itu sudah sangat baik. Tadi Pak Mahfud sudah mengajukan tujuan untuk coaching tadi itu apa. Pak Mahfud juga sudah mampu menggiring Pak Opik sebagai coach Bapak untuk melakukan identifikasi ya tadi, menggiring identifikasi permasalahannya apa sampai dengan adanya rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah Bapak lakukan dengan baik. Namun memang di sini untuk yang indikator keberhasilan yang Pak Mahfud inginkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kalimat yang efektif. Nah, mungkin itu sudah disampaikan sama Pak Mahfud sendiri. Bapak sudah merasa itu mungkin sedikit belibet katanya Pak Mahfud tadi ya, bolak-balik kembali lagi ke jawaban dan pertanyaan awal lagi. Untuk itu sih, itu saya rasa bisa diperbaiki dengan banyaknya sering melakukan coaching ya, mungkin sering melakukan latihan dan lain-lain. Bisa nanti dengarkan sejawat yang lain. Dan di sini saya sudah sangat tertarik dan mengapresiasi sekali kegiatan coaching yang dilakukan Pak Mahfud tadi. Pak Mahfud sudah menyampaikan salam, kemudian mengawali percakapan itu dengan kondisi yang santai, sehingga Pak Opik sebagai coachingnya tadi sudah merasa ya paling nggak rileks lah untuk curhat atau melakukan coaching dengan Pak Mahfud tadi. Seperti itu ya Bapak, jadi nggak usah khawatir Pak, kok saya nanti pertanyaannya berlibet atau kembali lagi gitu kurang efektif, nggak apa-apa, mungkin itu nanti bisa diperbaiki dengan adanya sering latihan. Namun untuk kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah dilakukan Pak Mahfud sangat baik dengan menerapkan alur cerita, semua tahapannya sudah berjalan dengan baik tadi sampai akhirnya Pak
apa Pak Taufik coachingnya tadi sudah sampai di rencana aksi dan bisa menentukan tanggung jawabnya nanti seperti apa. Ya. Baik Pak Mahfud, kira-kira nih setelah Pak Mahfud melakukan atau meningkatkan satu kompetensi ini tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ada nggak kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Mahfud setelah ini tadi kan sudah ya hampir berhasil, cuma ada latihan lagi, ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi Pak? Saya pertama di luar materi ini coaching Ya. boleh kan Bu? Silakan, nggak apa-apa. Kalau di luar materi coaching ini saya berusaha menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang efektif pada saat jam PPM saya. Oke. Gitu. Jadi saya mau berencana tidak hanya di PPM Bu. Bagaimana saya bisa melakukan komunikasi dengan satu yang paling penting peserta didik. Yang kedua, komunikasi dengan para wali murid. Karena kalau dua ini kita tinggalkan, saya harus fokus pada murid tapi tidak fokus pada kolaborasi dengan orang tua. Itu nanti hilang itu. Apa yang saya sampaikan di pantauan di luar sekolah hilang. Tapi ketika saya bisa bekerja sama dengan paguyuban atau wali murid dan saling berkolaborasi untuk memantau, saling meningkatkan hasil belajar anak-anak, itu saya rasa akan mendukung hasil belajar anak-anak, terutama ya menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Itu yang ingin saya tingkatkan. Oke, baik. Bagus sekali nih Pak Mahfud ya. Jadi memang coaching ini selain digunakan untuk kita dengan coach kita memang bisa hadir dari siapa saja. Dari siapa saja. Ya, termasuk dari murid, wali murid ataupun rekan sejawat kita. Ya. Nah, baik Pak Mahfud, saat ini kita sudah sampai di akhir ya, di akhir supervisi, bahwa di sini tadi mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian Pak Mahfud melakukan coaching, dan pasca coach ini tadi sudah terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Terima kasih Pak Mahfud, saya sebagai pengamat dan Pak Mahfud sebagai coachnya, dan tadi Pak Ovi sebagai coachingnya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf atas kekurangannya bila tadi ada yang kurang berkenan. Baik Pak Mahfud, selamat belajar untuk kita dan salam bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.